Para ratu ini bayangkan mandinya tuh nggak pakai sabun, mandinya itu pure dengan essential oil, pure rose, pure jasmine, pure sandalwood, dan kulitnya juga pasti mengkilau. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang khasiat aromaterapi. Aromaterapi itu banyak ya bentuknya. Ada yang dalam bentuk essential oil, ada yang bentuk dupa. Ya menyan-menyan kayak gitu juga aromaterapi sebetulnya. Kalau dalam Ayurveda, aromaterapi namanya juga terapi, memang fungsinya sebagai terapi. Dan aromaterapi itu sudah ada dari zaman bahula. Nah, parfum juga bisa menjadi aromaterapi, karena kalau zaman dulu parfum itu memang aromaterapi, bukan parfum yang kita kenal sekarang. Tidak ada campuran alkohol dan segalanya, pure essential oil. Kalau kita bicara tentang sejarahnya aromaterapi, kenapa? Saya ngebayangin ya, dulu misalnya raja-raja atau ratu-ratu. Saya sering bacanya di sejarah-sejarah misalnya di Mesir ataupun yang di India, karena penggunaan aromaterapi dalam bentuk oil terutama sudah ada pada peradaban sana. Para ratu ini bayangkan mandinya tuh nggak pakai sabun, mandinya itu pure dengan essential oil. Dan essential oilnya kalau misalnya kita lihat harganya sekarang yang ada mahal sekali, karena pure rose, pure jasmine, pure sandalwood, dan kulitnya juga pasti mengkilau. Of course itu udah dicairkan dengan minyak pengantarnya, carrier oil. Mungkin kalau di Indonesia banyak carrier oil tuh banyaknya adalah VCO atau minyak soya juga bisa. Mereka balurkan ke seluruh tubuh. Karena kalau misalnya mandi pakai sabun itu sebetulnya mengeringkan epidermis, lapisan permukaan kulit kita. Jadi yang terbaik kalau dalam Ayurveda justru sebelum mandi kita massage dulu pakai oilnya. Bayangin wanginya seperti apa. Makanya saya pas membaca sejarah itu, emang saya senang sejarah, langsung kudu cari essential oil seperti ini. Makanya sekarang saya agak jarang mandi pakai sabun, kalaupun ada itu juga harus yang ada unsur aromaterapinya ya, dan juga harus pure 100%. Dari zaman saya kuliah, dokter selalu mengatakan kulit saya itu agak sensitif kalau dikasih sabun macam-macam. Nah, zaman dulu saya belum mengenal essential oil tuh zaman kuliah. Dan pas tahu pun lagi kecil, kan di India banyak banget tuh essential oil. Dikasih suka gratisan dan segalanya tuh. Tapi nyengat banget, saya nggak begitu suka. Ternyata ketika kesini-sini saya sudah menemukannya, pure essential oil itu bagaikan harta karun, bukannya emas saja, tapi essential oil juga. Sering terjadi perdagangan. Sebetulnya sih peradaban sebelum Mesir ya udah ada. Gunanya untuk apa ya? Gunanya untuk memperbaiki mood kita dan kesehatan kita. Dulu kan di Eropa pernah dilanda pandemik juga loh kayak sekarang. Dan pandemik ini telah memakan begitu banyak korban. Kalau dulu berkaitan juga dengan virus dan bakteri. Jadi bapaknya medis yaitu Hippocrates zaman dulu sudah menyarankan supaya kita terproteksi, supaya tidak terjangkit wabahnya. Jadi di setiap pojok-pojok ganggang, zaman dulu kan rumahnya kayak ganggang seperti itu, disuruh membakar ranting-ranting daun-daun bunga lavender. Ternyata apa? Lavender juga salah satu kegunaannya adalah untuk membunuh bakteri, dan itu cukup efektif. Sehingga ketika orang-orang yang tinggal di gang tersebut nggak kena wabahnya. Cara menggunakannya kira-kira gimana? Ada kegunaannya, yaitu biasanya dihirup
atau di aplikasi, dioles topical, secara topical dioles. Pertama kali si aromaterapi ini booming kembali di barat gara-gara ada seorang dokter, seorang ilmuwan ya. Nah, ini yang memulai gerakan aromaterapi. Jadi dia disebut sebagai the father of aromatherapy. Itu namanya René Maurice. Orang Perancis ya. Dia itu mengalami kecelakaan di laboratorium. Namanya jadi laboratorium ketika bermain-main dengan bahan-bahan kimiawi, lalu api, puff. Apa yang terjadi? Tangannya terbakar. Karena dia panik, dia kan mencari cairan yang dingin lah, istilahnya supaya dia celupin si tangan yang kebakar itu supaya berhenti ya, stop the burn. Tapi apa yang terjadi? Yang dia waktu itu karena dia nggak nemu air, nggak nemu apa, akhirnya dia celupin di salah satu cairan yang mengandung NOx pH 232. Apa sih NOx pH 232 itu? Tidak lain dari lavender oil. Jadi dari lavender yang dia perhatikan, dia bisa sembuh dari luka bakarnya itu dengan begitu cepat. Padahal kan biasanya merah, terus udah gitu inflamasi ya. Tapi ini tidak meninggalkan tanda-tanda luka bakar. Nah kan jadi kulitnya jadi bagus kembali seperti ya pastilah nggak 100% semula. Dapat recovery 85%, lumayan banget kan. Ada cerita lagi di Perang Dunia Kedua, ketika rumah sakit kehabisan antibiotik, para serdadu yang terluka parah dikasih apa? Aromaterapi, essential oils. Itu dia kegunaannya. Karena si essential oil ini seperti tadi saya katakan, ada kandungan-kandungan kimiawi yang dapat membunuh bakteri, antivirus, dan sebagainya. Anyways, itu tentang sejarahnya. Saya senang sih sejarah, jadi suka-suka cerita. Aromaterapi seperti ini, kalau dupa ya, ini kan dibakar. Jadi si dupa seperti ini tidak semuanya berupa aromaterapi. Memang fungsinya mengharumkan ruangan atau membersihkan energi sekitar, yes. Tapi yang untuk dihirup seperti ini tidak semuanya. Harus tahu kandungannya apa. Kalau terbuat dari serat kayu yang ada bisa bengek. Saya tuh agak sensitif dengan ini. Karena apa? Saya punya historis bengek dari kecil. Saya bisa membedakan mana dupa yang terbuat dari serat kayu, mana yang terbuat dari kaudang. Kaudang itu kotoran sapi. Kotoran sapi itu banyak faedahnya, banyak khasiatnya. Kalau nggak salah saya pernah baca juga ada kebiasaan di Sumbawa atau di mana, pokoknya Indonesia Timur lah. Kalau ngepel itu justru bukan pakai produk pel. Jadi yang mereka gunakan itu kotoran sapi itu ditaruh di lantainya lah. Terus setelah kering baru dipretelin. Kenapa? Karena memang gunanya untuk membunuh bakteri-bakteri. Jadi harus tahu bahan dasarnya apa. Kita sih juga memproduksi dupa yang terbuat dari kaudang tersebut karena bagus untuk mata juga loh. Jadi asapnya juga tidak merusak mata dan gak perih. Kalau yang dari serbuk kayu tuh biasanya perih. Gimana kok bisa aromaterapi dihirup-hirup gitu ya, ada manfaatnya. Misalnya nih, ya saya hirup-hirup. Nah kalau ini Yogi Super Brain, ini kalau susah fokus nih, seperti itu. Apalagi ketika kita taruh di sapu tangan atau di tisu terus dihirup seperti itu selama misalnya 1 menit, dia akan langsung ngirim sinyal-sinyalnya ke otak. Jadi si minyak yang sudah menguap itu
di ruangan. Kalau pakai diffuser ya atau disemprot, dia bisa dihirup. Selain memberikan wangi-wangi yang enak, nah aromaterapi juga bisa membantu untuk mendisinfektan saluran pernafasan. Misalnya kalau pilek, pernah nggak pada nyoba ketika pilek masukin entah minyak kayu putih atau minyak peppermint? Kalau kita ada racikannya khusus, itu Breathe Easy. Dia ketika dimasukin di air panas, kita hirup, jadi lewat steamingnya, terus langsung plong. Itu dulu dokter justru yang nyuruh saya, kan dulu tuh saya penderita parah sinus. Kan biasanya dikasih akhirnya antibiotik terus-terusan sampai akhirnya saya teler juga. Dia bilang nih kalau misalnya cara untuk melegakan saluran pernafasan yang lagi hidung tersumbat, pakai uap. Uapnya tapi dulu pakai air panas doang. Ketika dipakai essential oil, cepet. Terima kasih teman-teman sudah bergabung dan membantu sekali jika Anda juga bisa share ke yang lain-lainnya. Terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu.